Halo semuanya, siapa yang kalau foto otomatis begini? Kelihatan sederhana ya, tinggal angkat tangan, terus bentuk huruf V, lalu miringkan sedikit kepala biar estetik. Tapi tahukah kalian, kalau pose ini melibatkan banyak tulang, otot, dan juga sendi yang bekerja secara bersamaan? Gak percaya? Yuk kita bedah pose ini dari sudut pandang anatomis. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Maria Marisa dari kelas 2 reguler 2 dengan NIM 2551701001111052, program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Pertama, kita lihat gerakan kepala yang dimiringkan ke kanan. Dalam anatomi, gerakan ini disebut lateral flexion atau fleksi lateral leher. Tulang yang berperan antara lain vertebra cervicalis atau tulang leher C1-C7, os occipital yaitu tulang bagian belakang kepala. Otot yang membantu gerakan ini antara lain musculus sternocleidomastoideus, musculus planus capitis, musculus calenus, dan juga musculus levator scapulae. Artikulasi yang terlibat yaitu articulatio atlanto-occipitalis, yaitu sendi antara os occipital dan atlas C1 berperan dalam gerakan kepala. Yang kedua, articulationes zygapophyseales cervicales, yang merupakan sendi antara vertebra cervical C2-C7, memungkinkan gerakan lateral fleksi, dan juga ekstensi leher. Lalu yang selanjutnya ada articulatio atlantoaxialis, yaitu sendi antara atlas C1 dan aksis C2, lebih dominan untuk rotasi kepala tetapi tetap ikut menstabilkan gerakan. Sekarang kita lihat gerakan tangan yang membentuk simbol perdamaian atau peace sign. Tulang yang terlibat sangat banyak antara lain humerus pada lengan atas, radius dan ulna pada lengan bawah, osa carpi pada pergelangan tangan, osa metacarpi pada telapak tangan, dan juga falang atau tulang jari. Agar jari telunjuk dan jari tengah bisa membuka dan membentuk huruf V, beberapa otot bekerja seperti musculus extensor digitorum, musculus interosseidorsalis, dan juga musculus lumbricalis. Artikulasi yang terlibat yaitu articulatio radiovalvalis, yaitu sendi pergelangan tangan yang berfungsi untuk menstabilkan posisi tangan saat berpose. Lalu ada articulationes metacarpophalang, yaitu sendi antara metakarpal dan juga falang proksimal, memungkinkan jari membuka ke samping atau abduksi. Lalu yang ketiga ada articulationes interfalang, yaitu sendi antar ruas jari yang membantu mempertahankan posisi jari tetap lurus. Supaya tangan bisa naik ke posisi foto, bahu juga harus bekerja. Tulang yang terlibat yaitu clavikula atau tulang selangkah, scapula atau tulang belikat, dan juga humerus. Otot utama yang bekerja yaitu musculus deltoideus, musculus supraspinatus, dan juga musculus trapezius. Artikulasi yang terlibat adalah articulatio glenohumeralis, yaitu antara scapula dan humerus yang memungkinkan abduksi dan elevasi lengan. Yang kedua ada articulatio acromioclavicularis, antara acromion scapulae dan juga clavicula, membantu pergerakan scapula saat lengan diangkat. Yang ketiga ada articulatio sternoclavicularis, antara sternum dan clavicula yang menjadi penghubung utama lengan atas dengan rangka aksial. Yang keempat ada articulatio scapulothoracica, yang merupakan sendi fungsional dan interaksi scapula dengan dinding toraks, membantu gerakan mengangkat lengan. Jadi saat kita hanya berkata, fotoin aku dong, tubuh kita sebenarnya mengkoordinasikan banyak tulang, berbagai otot, dan juga sendi secara bersamaan. Tanpa sistem muskuloskeletal yang harmonis, pose sederhana seperti ini tidak akan bisa dilakukan. Sekarang kalian tahu bahwa pose sederhana seperti ini bukan hanya sekedar gaya, tapi merupakan kerjasama luar biasa antara tulang, otot, dan juga artikulasi dalam tubuh manusia. Jadi lain kali kalau berpose seperti ini, ingatlah bahwa tubuh manusia sedang bekerja keras agar kalian terlihat keren. Terima kasih sudah menonton.